Ada apaan tuh rame-rame? Itu si Yayat meninggal. Lah, seriusan? Meninggal Gue kenapa? jalan gue bilang, ini di kosan ngapa rame banget. Ada temen gue di situ, gue tanya, ada apa rame banget? Yayat gantung diri doi. Oh gitu. Lu yang bener. Lu lihat aja langsung. Gue lihat ke dalam bang, gue lihat ke dalam, bener itu bang. Dia keadaan dia kegantung, mata melotot, lidah melet, terus ininya biru semua. Gak lama polisi datang. Ya jadi seminggu sebelum dia meninggal itu dia sering nemuin ceweknya itu jalan sama cowok lain. Sempat juga jalan sama om-om bang. Nah, sempat jalan sama om-om. Ya namanya mungkin ceweknya kerja di tempat hiburan malam. Ya duitnya lebih dari situ. Jadi pada saat itu hantu Yayat menghantui itu benar-benar bikin heboh satu kampung ya? Iya, bikin heboh satu kampung. Itu dari yang kampung itu rame sampai bener-bener gak ada orang lewat bang. Dari abis Isya itu udah bener-bener kosong. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 4. Nggak usah gue sebut biar visual aja yang bicara. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang punya kisah. Jadi kerabatnya itu kayak bucin terus hamil duluan nikah hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara bunuh diri. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Edoy. Siap bang. Ini kejadian tahun berapa? Kejadian ini tahun 2014 bang. Dan kejadian ini katanya tuh banyak diliput sama media online ya? Dari beberapa media itu sempat masuk berita pada tahun itu bang. Karena kasus bunuh dirinya itu. Kasus bunuh dirinya itu. Jadi katanya bunuh diri karena bucin sih kalau tepatnya, karena dia pacaran, ceweknya ini sempat hamil, dia mau tanggung jawab karena ceweknya mungkin gue masih mau lajang atau masih mau panjang jalan hidup begitu. Akhirnya dia ngakhirin hidupnya dengan gantung diri bang. Oke. Karena mungkin stres apa gimana gitu kali ya? Kurang lebih begitu sih, beban mungkin dia. Oke deh, ditahan dulu ceritanya Bang Edo ya. Sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ Liba dengan cara komen yang banyak di bawah. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya Bang, gimana ceritanya tuh? Ya perkenalan diri, nama gue Edoy dari Jakarta Selatan. Profesi gue saat ini ya gue driver bang, driver ya supir pribadi dah gitu. Kalau dulu sih kisahnya gue masih jadi security itu. Jadi ini kisah temen gue nih bang, satu tongkrongan gue. Kalau dibilang ya udah temen deket dah dari dulu, dari kecil main sama gue begitu. Cuman emang beda usia sama gue sekitar 7 tahun gitu. Namanya Yayat bang, suka dipanggil anak-anak. Nih Yayat ini orangnya di tongkrongan itu humoris, riang, orangnya bener-bener bisa bikin tongkrongan itu tuh ketawa mulu dah orangnya. Dan juga orangnya ini rada-rada tell me dah, telat gitu dah, kalau loadingnya lama banget. Nah, satu ketika Yayat ini mutusin untuk ngakhirin hidupnya dengan gantung diri bang. Lantaran putus cinta. Gitu. Bukan putus cinta, diputusin cewek, enggak. Ada jadinya ceweknya ini dia kenal dulu itu dari masih zaman sekolah dia. Ketemu pacaran sampai sekitar 4 tahun dia pacaran.
ceweknya ini hamil di luar nikah sama dia. Hamil di luar nikah, si Yayat ini mau tanggung jawab, tapi si ceweknya ini nggak mau karena dia udah menempuh karir mungkin ya. Dia kerja di tempat hiburan malam ya, ibarat gitu. Jadi Siapa yang ceweknya? Sementara Yayatnya ini orangnya pengangguran deh bang, pengangguran banyak acara nih. Jadi ceweknya ini ibarat lu mau ngasih makan gua apa, kerja aja kagak. Sementara Yayat nuntut ceweknya ini harus berhenti dari tempat hiburan malam. Dia sering cerita sama lu nih? Dia sering cerita sama gua. Wah rata-rata anak-anak tuh kalau curhatnya ke gua dah. Begitu kalau masalah-masalahnya dia. Cerita apa Yayat? Ya jadi seminggu sebelum dia meninggal itu dia sering nemuin ceweknya itu jalan sama cowok lain. Sempat juga jalan sama om-om bang. Sempat jalan sama om-om. Ya namanya mungkin ceweknya kerja di tempat hiburan malam. Ya duitnya lebih dari situ. Dia asik ya kan. Ya dia jalanin terus sampai dia ribut sama ceweknya di tongkrongan. Dia lagi nongkrong, lagi pada anak-anak lagi mabuk. Diambil araknya, birnya disiramin ke mukanya Yayat, palanya Yayat. Siapa yang nyiram? Ceweknya. Ngamuk di situ dia ribut mulu di tongkrongan itu. Ributnya udah lama. Ributnya itu pas ketahuan ceweknya itu bunting bang. Karena ceweknya ini bersikeras mau gugurin, sementara Yayat ini nggak mau, begitu. Nah. Dia ribut seminggu mau kejadian dia mau gantung diri ini ributnya makin parah. Sampai dia pernah minjem motor gua. Dia ngejar cowoknya ini ceweknya lagi jalan sama cowok. Motor gua ditabrakin sampai hancur depannya. Dia pulang, cuman dia bilang gua habis ribut nih sama cowoknya si dia begitu. Gua nggak bisa sebutin nama ceweknya ya. Karena emang tai banget si ceweknya, gua gedek banget. Motor gue keadaan penyok, gue cuman bisa nyengir doang. Set, motor gue lu gituin, gue kata. Ya udah dah dari itu. Nah dia meninggalnya ini masih muda bang, si Yayat ini. Usia meninggal Yayat ini masih sekitar 19-18 tahun bang. Masih muda banget, jadi dia ini mereka baru pada lulus sekolah. Kalau sama gue sih jauh usianya, dia di bawah gue 7 tahun si Yayat ini. Nah kejadiannya itu sebelum dia meninggal itu dia minta kerjaan sama gue bang. Dia minta kerjaan sama gue karena emang ceweknya nuntut. Lu mau nikahin gue, lu kerjaan gak punya. Di saat itu gue kerja security. Dia minta kerjaan sama gue minta surat lamaran. Pada hari Kamis kalau gak salah, Kamis sampai Jumat itu. Gue kabarin dia langsung. Yat lu hari Senin ketemu sama Dandru gue ya di kantor gue gitu. Insya Allah lu diterima gitu. Tapi sebelum dia ketemu Dandru gue, malam minggunya dimutusin untuk ngakhirin hidupnya bang. Kejadian itu malam minggu. Jadi sebelum dia bunuh diri itu dia kumpul sama anak-anak nongkrong. Di saat itu gue masuk malam. Jadi gue nggak nongkrong di malam minggu itu, dia kumpul. Si Yayat ini bengong mulu bang. Bengong mulu. Ini kayak ibarat udah mau pesan terakhirnya dia atau gimana, karena emang sering dulu di sosmed itu dia bikin status mau bunuh diri, mau ngakhirin hidupnya. Wah statusnya itu galau parah dah. Oh udah sering status pengen bunuh diri? Iya di media sosial itu. Sampai sama anak-anak itu dicengin dah di komentarnya itu dicengin. Gila lu mau bunuh diri atau apa, pokoknya dicengin dah habis-habisan. Jadi anak-anak ini nggak bisa ini, cuman gua doang nih yang bisa nenangin si Yayat ini. Iya, dia sering kali itu dia bikin status di sosmed. Sampai paling ekstrim bang, dia moto tali rapia warna hijau. Itu dipoto, dia bilang, apa gua ngakhirin hidup gua pakai ini aja ya, begitu. Nah, gua melin dia dong. Lu apa-apaan sih lu? Kayak kagak punya iman aja. Sholat lu banyakin, jangan mabok mulu, gua kata kayak gitu. Dia cuman ketawa doang. Jadi itu
yang dia posting itu tali bakal digantung diri bang. Jadi dia beli itu dari jauh-jauh hari bang. Itu tali. Jadi ibarat dia mau bunuh diri itu maju mundur. Sampai akhirnya malam minggu itu sekitar mau subuhin. Ceweknya yang namanya kerja di tempat hiburan malam kan pulang jam 2-an. Ceweknya pulang jam 2, ini kata tetangga kosannya itu. Dia langsung berantem. Yayat sama pacarnya ini. Sama pacarnya. Ini kosan ini bukan di satu kosan ya bang. Jadi ceweknya ini ngekos. Yayatnya nih emang tinggal di situ, maksudnya di wilayah situ. Ceweknya ngekos di wilayah situ juga. Tapi sering Yayat ini tidur di rumah ceweknya juga. Karena di kosan, ya karena kan kosan ini kosong mulu kalau malam. Dia yang jagain dah. Begitu. Dia ribut, dia dengan masalahnya sama itu dengan gua tetap mau nikahin lu, sementara ceweknya mau gugurin kandungannya, itu aja yang dibahas. Nah, sampai akhirnya pernah tuh ceweknya ngucap, kalau emang lu mau bunuh diri aja. Nah, kalau emang lu laki, lakuin dong. Jangan mulut doang. Kalau laki itu omongannya bisa dipegang. Oh itu gua ngamuk tuh. Wah binatang nih perempuan gua kata. Laki mau bunuh diri ditantang-tantang begitu. Nah, gue pikir juga si Yayat mah orangnya nggak senekat itu. Nah, abis dia berantem itu bang, kata tetangganya, nah versi ceweknya ini pas diinterogasi sama polisi, karena sempat masuk media juga bang. Nah, interogasi sama polisi, jadi sekitar jam 3:30 itu selesai dia berantem itu, ceweknya karena capek tidur. Si Yayat ini masih bengong, masih melek dah matanya. Mau magiin. Ceweknya sekitar jam 5:30 dia lihat itu ada kayak ada suara orang ngorok bang. Kayak gimana sih orang kejerat lehernya. Nah udah mungkin napas terakhirnya dia itu. Pas dia lihat, karena posisi kosan itu kan satu kamar mandi di dalam. Pas dia ngelongok ke belakang gitu dia lihat itu di kamar mandi Yayat gantung diri di situ. Nah, kamar mandinya pendek. Dia gantung diri pakai tali yang hijau itu, tapi kakinya dia tekuk sama dia tekuk kaki ke dalam begitu. Dia gantung itu, mata melotot, lidah melet begitu, sininya biru semuanya, ini urat-uratnya naik semua. Nah di situ warga rame pada datang. Ada apaan tuh rame-rame? Itu si Yayat meninggal. Lah, seriusan? Meninggal kenapa? Katanya sih gantung diri. Semalam tuh gue denger dia cekcok sama ceweknya semalaman. Baru setempat RT RW, polisi belum datang. Polisi datang pas gue udah datang di situ. Gue turun jaga karena gue kerja di salah satu kampus di Jakarta Selatan, nggak jauh dah dari rumah gue. Gue jalan tuh cuma nyebrang doang dah, dari ini nyebrangin rel doang. Gue jalan, gue bilang, ini di kosan ngapa rame banget? Ada temen gue di situ, gue tanya, ada apa rame banget? Yayat gantung diri doi. Oh gitu. Lu yang bener. Lu lihat ya langsung. Gue lihat ke dalam bang, gue lihat ke dalam, bener itu bang. Dia keadaan dia kegantung, mata melotot, lidah melet, terus ininya biru semua. Gak lama polisi datang. Polisi datang, oleh TKP semua mayatnya dibawa. Nah, akhirnya jam 12 atau jam 1 itu habis johor dimakamin. Itu orang tuanya datang ke pemakaman? Nah, kalau orang tua perempuannya sih dimakamin itu nggak datang sih bang. Jadi keluarga laki doang. Karena emang kalau dalam Islam sih nggak boleh juga kan orang tua perempuan datang. Itu rame yang datang, kawan-kawan pada sampai ceweknya itu datang. Tapi ceweknya datang itu enggak di dekat pemakaman, rada jauh bang. Itu anak-anak lihat, udah colek sama temen gue, doi, lihat noh, si bangsat. Temen gue udah bahasainnya si bangsat dah sama dia. Itu dia datang, emang pakai kerudungnya cuman kerudung asal doang lah begitu. Tapi pakai celana pendek, kan binatang begitu, kagak ngargain banget itu. Lagi ada orang lagi dipendem.
begitu. Nah dari pemakaman itu alhamdulillah berjalan lancar, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Karena gue salah satu orang yang turun juga ke liang kubur, begitu. Pulang dah, yang anak-anak pada pulang karena emang di rumah gue nih kayak base camp dah bang. Anak-anak pada kumpul di rumah gue. Kita pulang sekitar jam 2 siang itu langsung ada teror bang. Padahal kita lagi ngobrol-ngobrol masa hidupnya si Ayat ini, lagi cerita-cerita. Itu di rumah gue tuh kan ada lampu yang nempel itu, yang model kayak banyak kaca-kacanya itu. Nah, itu diorak bang sama dia. Wah itu goyang banget itu. Gempa bumi kagak, itu lampu bener-bener goyang gitu sampai ngeliatin semua. Terus hordeng rumah gua dimainin, srek itu ketutup kebuka. Itu pada nggak ada yang duduk deket hordeng. Kita ngeliatin aja, apaan nih? Itu bukan semua, itu hampir 10 orang di situ ngeliat. Nggak lama ada suara si Ayat. Habis srek, ditutup, suara. Kok gue ditinggal? Suara dia jelas banget. Tuh kita bengong semuanya, saling lihat-lihatan, nge-freeze. Akhirnya anak-anak bubar. Udah gue balik semuanya udah. Siang tuh padahal ya? Siang, baru mati dipendem bang. Sejam kali baru dia dipendem. Mungkin malaikat masih ada di kubur kali, tapi udah nyampe aja di rumah gue. Wah gue bener-bener gila nih orang. Gue langsung bener-bener diteror saat itu. Dan itu gak ada penampakannya. Penampakannya itu pas pengajian malam pertama nih di rumah dia. Nih dari malam pertama sampai malam ke-14 gue gak ada yang datang. Malah pas malam ke-14 baru anak-anak pada datang. Gitu, mungkin karena sebagian pada sibuk atau apa begitu. Nah jadi malam pertama itu gue lagi nongkrong sama temen gue bertiga, lagi ngomongin Ayat lagi. Nongkrong di depan rumah gue di teras, ambil ngopi lah kita. Itu sekitar jam 9-an kita lagi ngopi, kembali lagi yang kita bahas ya Ayat lagi, karena emang gila nih orang ceria, bener-bener kita nggak habis pikir kalau dia bisa senekat itu bang. Suka ngelawak orangnya, bener nggak, nih orang kok bisa gitu punya otak kedangkal gitu. Nah, gua lagi nongkrong lagi ngopi ngomongin dia, itu Ayat lewat bang di sela-sela pohon rumah gue. Jadi cuma nggak jauh bang, nih gue duduk bangku, ini meja ngopi, ini pagar rumah gue, depannya itu ada pohon dah. Dia lewat di situ tuh. Lewat, kita ngelihat begitu. Pas lagi kita lihat-lihatan, lewat lagi. Yang lo lihat kayak gimana? Mukanya pucat. Ini urat-uratnya dia nih. Waktu ketarik kan gue bilang tuh, di awal kan ada dia kecekek, uratnya itu sampai naik. Tangannya megang begini, pakai baju oblong pendek, celana pendek. lewat gue saling lihat-lihatan, wah nggak beres nih kata teman gue. Akhirnya teman gue mutusin pada bubar, ada pulang. Nah di malam keduanya bini gue didatengin, karena sama bini gue ya kenal juga, deket juga. Bini gue lagi tidur, itu sekitar jam 2 malam apa. Soalnya bini gue habis bangunin gue lihat jam 2 malam. Bini gue lagi tidur, itu diorak bang kakinya atau ditepok-tepok. Bini gue kaget, kebangun. Itu Ayat ada di kamar gue. Nah, bini gue di tangannya dia ambil, diraih, dituntun ke kamar mandi.
kata bini gua, dituntun kamar mandi. Di kamar mandi itu ada pakaian kotor, nggak tahu pakaian siapa, pakaian kotor di bak penuh. Dia nunjuk ke pakaian kotor itu, cuman ngomong, Tolong bersihin. tuh pesan lagi mungkin dia minta dibersihin karena dia mati dengan nggak wajar gantung diri. Tolong dibersihin. Bini gue cuma ngomong, gila lu malam-malam gue disuruh nyuci. Dia nggak ngeh kalau Yayat nih ternyata udah meninggal, walaupun dia tahu begitu, cuman dibikin lupa. Gila lu, malam-malam gue disuruh nyuci. Pas lagi ngomong kayak gitu dia noleh, nggak ada Yayat. Dia ingat, astagfirullahaladzim. Baru kemarin dia dipendem. Bini gue langsung lari ke kamar bangunin gue lihat jam 2 malam. Dia ceritain dengan begitu, gue bilang, ya udah, dia tandanya itu minta dibersihin kali. Setiap sholat kirimin Al-Fatihah buat dia. Namanya dia meninggal kan gak wajar. Bukan cara maunya dia, tapi emang setan tuh yang bisikin dia jadi dia begitu. Lu nanya nggak yang Yayat dilihat tuh kayak gimana sama bini lu? Dilihat sama bini gue sama dengan baju posisi dia meninggal bang. Tapi ya itu pucat doang. Tapi bini gue nggak ngeh tuh, bener-bener dibikin lupa dah saat itu, dibikin lupa. Nah, malam berikutnya pas malam 3 hari itu adek gue ditongolin bang. Nah, adek gue baru pulang nongkrong, dia lapar, itu jam 1-an, dia lapar, dia ke warung, jalan kaki ke warung, beli Indomie. Dia lewat situ nggak ada apa-apa, emang sepi jalanan. Di saat pada kampung gue ini bang, rame banget bang. Itu dibilang, kalau dibilang ya kampung gue ini udah kayak Las Vegas kali, makin malam makin rame. Yang bapak-bapak pada ngocok kartu ya, yang pada apaan aja dah, itu udah kayak Las Vegas kampung gue. Itu di saat dia meninggal selama 40 hari itu kampung sepi. Kayak kuburan, sampai gua kata, buset, kampung gua tumben amat sepi. Iya biasa tengah malam buta aja pada karaokean, gua kata begitu. Adik gua pulang dari beli Indomie, tuh dia lihat tuh di ujung. Itu kayak Bang Yayat diri di tegongan. Dia diri bengong dengan posisi begini. Mata nunduk aja ke bawah, sayup gitu. Dia beraniin dah dia lewatin dia tuh tegongan. Pas dia lewat, dia udah bergemeter, udah merinding hebat. Dia udah baca apa yang dia bisa dah. Dia pas dia ngelongok ke belakang, dia lihat kagak ada. Pas dia nggak ada, dia nengok ke depan, ada di depannya dia. Sama, lagi megang leher juga. Lagi megang leher, tapi matanya agak mendelik deh, agak melotot matanya. Begitu. Keadaan nangis. Dia begitu. Iya, adik gue langsung kabur, gedor pintu itu, sampai gua ngomel, apaan sih lu tengah malam lu teriak-teriakan gedor pintu. Pintu kagak dikunci juga. Gua ketemu Bang Yayat gitu. Dia begini diceritain. Itu benar-benar gua lihat tuh nggak ada namanya dia ngeblur atau apa. Itu jelas kata dia. Cuman bedanya dia pucetnya udah kayak bukan manusia, udah pucet banget. Ya udah lu kamar mandi sana lu, jangan sampai dia masuk ke dalam sini. Itu udah dah tuh. Nah kejadian lagi ini dari versi temen-temen gue nih bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
lanjut nih, teror ini kena sama temen gue namanya Kurniawan. Kurniawan habis ngopi di tempat gue jam 11 malam itu dia balik bang. Dia balik, rumahnya nggak beda jauh sih dari gue, cuma beda RT doang. Dia balik, itu jalanan sepi. Dia jalan tapi di belakang dia kayak ada yang langkah juga bang. Ikutin. Dia ngelongok ke belakang nggak ada orang. Dia jalan, ada juga yang ikut jalan. Begitu. Sampai dia mau tutup pintu, terus dia lihat nggak ada. Dia intip dari kaca, itu ada Yayat diri di depan rumahnya. Dengan mata kosong ngelihat ke arah dia, tuh dia buru-buru tutup kamar mandi, dia tidur. Pas dia tidur itu, kakaknya dia ngelihat Yayat posisinya ada di samping dia tidur nih, si Kurniawan ini. Duduk di sampingnya sambil bengong ngeliatin kakaknya, langsung teriak dong. Karena dia tahu Yayat ini udah meninggal. Dia teriak kenceng banget, pingsan kakaknya itu sampai bangun satu rumah itu. Dan itu kakaknya besoknya itu sampai seminggu sakit bang. Nah, lanjut teror itu ke teman gue namanya Dias. Dias ini rumahnya rada jauh nih bang, dia di daerah Tangerang, begitu. Tapi nongkrongnya di daerah Jaksel, begitu. Dia kan orangnya emang kerja malam. Nah kalau jadi di saat dia libur pun dia malam tuh susah tidur. Nah, pas dia lagi sekitar jam 2 malam itu lagi nonton TV, itu kamarnya dia ngetok. Tok. Dia diemin, dia dengerin suara, terus kayak ada suara orang nangis. Dia lihat dari selaan pintu kamarnya itu, kan ada celah kan bang. Itu ada kayak bayangan lewat, mundar mandir. Dia langsung, lah gue di rumah nggak ada orang. Soalnya kalau nyokap bokapnya ini tinggal di kampung, dia di situ sama keluarga kakaknya. Sementara keluarga kakaknya lagi nggak ada. Dia nggak heroin, dia pikir atau apalah atau apa. Dia ke kamar mandi, buka pintu, dia lihat nggak ada orang, dia ke kamar mandi bang. Dia ke kamar mandi, pas dia lagi mau jongkok nih, dia mau buang air besar, itu dia ngelihat Yayat ada di atas bak kamar mandi bang. Diri begini dia dengan posisinya semuanya orang dilihatin dengan dia megang lehernya itu. Sambil dia nangis, dia ngomong kayak gini. Sakit. Temen gue lagi baru jongkok, ngelongok ke atas. Itu teriak bang, kabur dari kamar mandi. Udah kagak pakai pakaian bawahan lagi dah. Udah kabur dia langsung ke kamarnya. Itu versi dari teman gue Aldias ini. Nah, lagi ada orang baru pulang dari pasar. Jadi ada warga setempat sering kali ngelihat dia itu duduk di pos bang. Duduk di pos dengan keadaan pakai baju yang dia bekas dia meninggal. Itu nangis terus. Nah, jadi cerita itu banyak yang pada nyampein, sering ketemu gitu. Ada lagi dari temen gua namanya Muharram ini baru pulang gawe, pulang kerja sekitar jam 11 jam 12. Dia ditemuin sama Yayat itu pas banget di depan kosan ceweknya Yayat. Nah, di depan kosan ceweknya Yayat, dia lagi diri. Nah, dia lagi diri tuh Yayat, dia tegor. "Hei, belum tidur loh." Nah, dia tegur Yayat, dia dilupain. Jadinya dia nggak ingat kalau ada kejadian. Kalau Yayat tuh udah nggak ada. "Lu sombong banget loh." Ajak ngomong bengong aja. Bengong aja dengan posisi begitu, bengong aja. Ada motor lewat tegur dia. Pas ditegur itu dia noleh dong. Iya begitu. Dia ingat langsung, astagfirullahaladzim, Yayat kan udah nggak ada. Ini siapa ya? Begitu. Dia ngelongok, itu nggak ada. Itu nggak ada, cuma dia ngeliat kontrakannya doang, kosan ceweknya doang di pojok.
Dan ceweknya itu dia ngekos di situ masih sampai seminggu doang. Seminggu dari itu dia udah nggak di situ lagi. Nah, berarti pada saat itu banyak ya yang dimunculin gitu sama sosok entah menyerupai Yayan apa gimana gitu ya. Nah itu sempat jadi perbincangan nggak? Ya jadi perbincangan warga sih bang. Jadinya bukan hanya dari kawan-kawan gua doang, dari warga yang kan rumah gua ini deket pasar bang. Jadinya satu kampung nih di belakang tempat kayak tukang sayur, ngontrak tuh di situ, tukang gerobak. Nah sering lalu lalang itu lewat kosannya ceweknya Yayat. Dan dia sering kali ngeliat Yayat itu nongolin diri, kodong dia jalan. Yayat ini masih hidupnya iseng bang, iseng. Jadinya kalau hidup ini pagar orang lah di iniin, bunyi-bunyi dadar. Matinya juga begitu. Pagar orang nih, tak. Terpintu orang digedor, dor. Begitu dilihat mau orang nggak ada. Masa hidupnya itu dia iseng. Begitu emang orangnya. Makanya yang bikin kita ini nih orang jahil. Orangnya happy begitu tapi bisa tolol begitu bunuh diri. Masa dia hidup banyak bang kenang-kenangan bang sama gue bang. Sampai yang belum lamanya dia mau meninggal itu dia mijitin kaki nyokap gue. Tumben nih orang nih mijitin kaki nyokap gue. Biasanya nggak pernah, biasanya main aja, masuk aja. Datang duduk, dia mijitin kaki nyokap gue kata, "Lah, tumben amat lo mijitin kaki gue. Ada angin apa nih?" Begitu. Dia bilang, "Iya mak, ntar kan Yayat nggak akan mijitin kaki mak lagi," begitu. "Lah emang mau kemana lo?" "Yayat mau pergi jauh mak, capek," aja. Nah, dia juga ada curhat nih bang sama gue bang. Jadi dia sedih sama keadaan hubungannya ini dah, begitu. Dia pengen tuh rasain kayak gue, nikah muda, jalanin hidup, punya anak, begitu. Dia cerita jalanin hidup lebih baik, nggak keadaan gue seperti ini. Kerjaan gue mabuk, begadang nggak jelas, kerjaan nggak ada, begitu. Kan kalau gue udah punya anak bini mungkin kan otak gue terbuka, begitu. Tapi kapan ya, apa gue bisa ngerasain gue punya anak bini, gitu. Sampai gue bilang, ya bisa lah. Intinya lu sabar aja, namanya kehidupan ya susah senang pasti ada. Ituin bang sama dia. Makanya di situ kejadian-kejadian yang dia bunuh diri itu benar-benar bikin gue kehilangan sih, dibilang kehilangan luar biasa kehilangan, karena jadi curhat, gue curhat juga sama dia. Pokoknya kita ya susah senang ya pernah ngerasain tuh bareng sama dia. Sampai akhirnya ya kejadian sama temen gue nih bang. Ini sih gue ini horornya lagi nih. Horornya nih, ini gue bilang nih epic juga sih, epic plus lucu juga dia. Jadi kan temen gue ini kan kerjanya emang biasa kerja malam di karaokean. Nah di suka malam ya namanya begadang terus. Di saat dia libur sama dia nggak bisa tidur, jadinya begadang juga. Dia libur saat itu dia lagi di kamar lagi nonton TV, itu pintu kamarnya dia ngetok, tok begitu. Dia nanti siapa ya di rumah, gue doang sendiri begitu, yang lain pada nggak ada. Itu dia lihat dari celah bawah pintu itu ada bayangan mundar mandir bang. Dia notice, dia takut maling atau apa, dia buka pintu itu nggak ada orang. Sampai dia cek ruang tamu semua nggak ada, pintu keadaan terkunci semua. Dia ke WC lah bang. Dia ke WC. Di saat di WC itu dia lagi mau nongkrong, dia mau buang air besar. Dia notice ada orang diri di atas bak kamar mandi. Baknya itu kan dia bak ubin, agak tinggi posisinya. Dia lihat dari posisi kaki terus sampai ke atas, dia iniin. Itu si Yayat lagi berdiri ngelihat arah dia begitu, megang sambil nangis ngucap, sakit.
Itu dia bener-bener shock ya, kaget. Dia teriak, dia kabur, belum pakai apa-apa, itu bawaannya langsung lari ke kamarnya. Dia ngeringkuk aja tuh di kamar tuh kayak. Dia ketakutan di dalam selimutnya. Nah jadi untuk horornya sih seperti itu bang, kurang lebihnya. Tapi gue udah denger bang, ada lagi ya kejadian horor hingga akhirnya Yayat ini berhenti tuh menghantui lu dan temen-temen lu. Ya ada mungkin pesan kali ya, pesan-pesan pada, kan kalau kata orang dulu kan 40 hari dia akan pamit, gitu bang, akan pamit nih pada temen-temennya. Ya, dia pamit juga, dia pamit sama istri gua, pertama kali pamit sama istri gua. Dan gue denger-denger juga katanya akhirnya ada satu momen Yayat itu berhenti tuh menghantui lu sama temen-temen lu. Ada bang momen itu. Malam 40 itu kan kita ngadain ngajian yasinan itu habis isya. Nah habis isya itu kita nyaksiin tuh satu tongkrongan ada Yayat diri di dalam rumahnya bang. Ini lagi yasinan nih, lagi ngaji, dia diri bang. Posisi di pojok dekat kamarnya dia. Nah itu itu bang, posisi Yayat itu ada di pojok bang, diri, ngeliatin ke arah orang-orang lagi pada yasinan nih. Tapi eranya di saat itu nih Yayat ini udah nggak pakai baju dengan kejadian dia meninggal bang, begitu. Udah kayak ganti baju dah, bajunya semuanya serba putih. Nah gue cuman saring lihat-lihatan sama anak-anak, gak berani gue ngomong. Nggak lama di situ keluarganya ada yang kerasukan, keluarganya dia, kerabatnya dia. Dia ngomong kerasukan itu dengan suara dia jelas banget itu. Karena kita tahu suaranya dia, keluarganya dia pun tahu. Umi Yayat udah ikhlas keadaan Yayat meninggal seperti ini gitu. Ini udah pilihan jalan hidup Yayat begitu. Tolong Umi jagain ya kakak sama adik-adik Yayat gitu. Sayangin mereka, biarkan Yayat aja yang seperti ini, begitu bang pesannya dia. Dari situ langsung pingsan, sadar. Siapa yang pingsan? Dari keluarganya ini, yang kesurupan ini langsung hilang begitu aja. Tapi kesurupan itu habis dia ngomong pesan seperti itu. Nah malamnya jam 11 itu habis 40 hari itu istri gue ditongolin. Itu benar-benar istri gue kejebak dah, dia mau jalan belakang nggak bisa, jalan maju mundur kena lah ya bang. Dia habis beli susu ke warung, dia lihat posisi ada nih Yayat diri. Tapi dia lewatin aja, pas dia nengok lagi udah nggak ada. Pas dia jalan ke depan itu nggak ada. Dan posisi dia mau lewatin tempat gue biasa nongkrong, itu ada Yayat lagi duduk dengan posisi mata kosong melihat ke arah jalanan. Dia cuman bilang terima kasih sama istri gue bang. Istri gue nggak ini, cuman dia ngomong begini doang istri gue pas ngelihat di posisi hadap-hadapan begini. Lu ngapa sih masih ganggu aja? Udah lu tenang di sono begitu. Pas lihat kayak gitu dia lewatin, dia masih ngelogin, dia masih ada. Dia cuman ada suara terima kasih. Kenapa kok dia ngomong terima kasih? Ya mungkin dikira susunya buat dia. Karena emang gue pesan sih sama bini gue, kalau setiap sholat bantu doain dia begitu. Karena emang kan dia meninggal keadaan ini nggak wajar. Bunuh diri lah. Bunuh diri. Yang
tidak disukai nih meninggalnya caranya nih. Kan ya Allah alam juga dia diterima apa enggak kan kita nggak tahu, ya doain biar dipermudahin dia. Tapi Yayat agamanya apa? Islam. Oh ya. Agamanya Islam. Nah, dan di malam itu juga gue ditemuin bang, kayak pamit sama gue. Nah, gue ditemuinnya itu di pertama tuh ngeliat jadinya untuk komunikasi sama gue tuh nggak ada, tapi di malam itu dia ngucapin sama gue terima kasih juga. Gue mendusin mau bayang subuh karena rumah gue sama masjid nggak begitu jauh. Pas gue keluar buka pagar, ini emang kan biasa si Yayat ini masa hidupnya ini itu kalau mau main ke rumah gue nih nyampar gue ini di gelayutan nih di pagar begini, begitu aja gelayutan. Nah gue ngeliat ke pagar, masya Allah udah sebulan aja, dia udah 40 hari aja nih. Nah, kan kalau kata orang dulu kan kalau udah 40 hari ini dia pamit kan sama teman-temannya. Nah pas gue lagi mau keluar itu posisinya dia di pagar pojok lagi begini bang, lagi begini dengan mesem, nggak seperti yang pertama gue lihat dia sedih, dia mesem. Gue kata kayak gini, udah lu jalan nih, udah bukan tempat lu di sini. Insya Allah gue terus doain lo. Nah, begitu. Gue tahu lo orang baik. Begitu. Cuman cara lu aja ya. Mati lu yang kagak baik. Lu goblok. Begitu. Sampai gue gituin. Gue bilang lu goblok. Dia cuman mesem aja. Pas gue jalan lagi setelah gue pengen ke masjid. Dia bilang kayak gini. Doi, makasih. Gue pamit. Nah, mulai dari situ nggak ada tuh kejadian lagi atau apa. Tapi kalau kita ngomongin dia nih bang, itu pasti ada datang. Kayak gue nih mau kesini nih, gue mau kesini mau cerita, gue ngomongin sama bini gue. Nah, itu semalam bini gue didatengin. Sekitar jam 2 malam itu didatengin, dia diri posisi di pojok kamar gue. Setiap kita ngomongin cerita ini pasti di ini gue bukan ngomongin aib dia ya bang ya, gue ngambil pelajaran aja buat orang-orang di luar sana. Ya sebucin-bucinnya kita, ya kita ingatlah kita punya iman gitu. Jangan sampai kita ngakhirin hidup kita dengan ya kagak percuma begitu. Nah, pacar dari si Yayat sendiri gimana? Jangan dijawab dulu, nanti bakal di closing. Itu dia guys, sebuah kisah ya hamil di luar nikah yang berujung tragis, dimana mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, di closing ini kita udah kedatangan salah satu saksi lagi, dimana ini ternyata istrinya Bang Edo ini. Langsung aja kita tanya-tanya. Halo kak, namanya siapa kak? Namanya Dede kak. Hah? Dede. Oh Dede ya, Edoy Dede. Nah, Kak Dede saat itu juga ada di sekitar saat kejadian Yayat meninggal itu? Kalau pas lagi kejadiannya sih aku nggak ngeliat ya. Jadi pas ngikut ngelawat aja. Nguburin. Tapi ada di satu kampung yang sama? Iya, ada di satu kampung yang sama. Dan mengalami juga teror dari Yayat kepada satu kampung itu? Iya, ngalamin. Aku ngalamin di hari kedua. Sama di hari terakhirnya dia. Yang kakinya dipegang itu ya? Iya. Dibangunin kayak diorak-orak gitu bang. Saat itu yang dilihat sosok Yayatnya kayak gimana? Dia duduk di bawah kaki sambil megangin kaki aku kan. Terus aku kaget bangun ngeliatin aja gitu. Nggak mikir kalau dia ini udah nggak ada gitu kan. Terus ditarik tangan aku dipegang, dia ajak ke kamar mandi sama dia. Terus di kamar mandi ada bak cucian gitu. Terus dia tunjuk tuh, tolong dibersihin, bilang gitu.
masih nggak kepikiran kalau dia udah nggak ada. Aku bilang, ngapain gue suruh nyuci malam-malam, aku bilang gitu kan sama dia. Terus pas di situ baru tuh berasa, oh ya kan dia udah nggak ada ya gitu. Pas aku lihat udah nggak ada orangnya. Terus aku lari bangunin suami. Jadi pada saat itu hantu Yayat menghantui itu benar-benar bikin heboh satu kampung ya? Iya, bikin heboh satu kampung. Itu dari yang kampung itu rame sampai bener-bener nggak ada orang lewat bang. Dari abis Isya itu udah bener-bener kosong. Biasanya kan ada yang lewat situ. Ini kalau mau lewat di jalan itu pasti muter. Lewatnya nggak berani lewat situ. Katanya sih banyak yang lihat. Dia nunjukin di setiap jalan tuh dia pasti nunjukin. Iya iya. Tapi ada nggak sih bang? Dulu orang yang nggak percaya gitu. Ah, ini kan masa iya ada kayak gini gitu di kampung lu ya? Ya ada sih salah satu yang nggak percaya gitu. Ah lu bisa-bisa lu aja lu begitu. Seketika dia baru pulang dari pasar, ini dia ditemuin. Ceritanya begitu, dia ditemuin, dia benar-benar dia kaget dan akhirnya dia percaya juga. Kalau gitu, misalnya awalnya mah dia bilang apaan sih, mana ada kayak begitu-begitu. Nah, akhirnya dia ditemuin, dia kaget juga, dia percaya juga begitu. Karena emang bukan 1-2 orang doang bang. Ini sebenarnya kan mungkin netizen juga mungkin denger cerita kan ada yang percaya ada yang enggak gitu ya. Nah sebenarnya ini ada beritanya ya, tapi kalau kita tampilin nanti ketahuan ya. Iya. Soalnya di beritanya itu ada namanya berita, ya. Ada namanya, ada ya kisi-kisinya jelas banget sih. Cuman sih ya kesian juga sih ya jadinya. Karena ada aib di dalamnya di situ. Tapi sekarang sama pacarnya si Yayat itu masih ketemu apa enggak? Terakhir sih dapat kabar pacarnya habis ini ya nikah atau gimana gitu. Pokoknya semenjak kejadian seminggu habis Yayat meninggal itu pacarnya udah nggak ngekos di situ lagi karena habis gue pukulin pacar, nggak tahu pacarnya atau apa bang ya. Jadi dia kurang ngajarnya di saat belum seminggu, ibarat kalau kata orang Betawi itu kuburan belum kering masih basah. Begitu dia udah bawa cowok datang ke kosannya lagi main suapan-suapan. Waduh. Mengkelap gua. Iya, makanan mengkelap. Rambutan bukan? Waduh, udah tuh. Iya, dia mengkelap, habis gua unyang, Bang. Gua gebukin tuh cowok. Oh, lo gebukin? Gua gebukin tuh cowok. Gua kata lu binatang lo, gua kata. Kuburan pacar lu aja belum kering, masih basah, lu udah begini. Akhirnya dari situ gua dapat kabar dia minggat dari situ, nggak tahu udah kemana, apa mati apa hidup, tapi dapat kabar katanya dia habis nikah begitu. Oke deh, kalau gitu makasih Bang ya sama Siap. Mpok nih udah datang bercerita di RJ5. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini Bikin merinding. ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.